Paradigma pembangunan pertanian merupakan pertanian dalam pembangunan manusia ke depan dengan menitikberatkan meningkatkan kualitas pertanian dan kompetensi sumber daya manusia. Menurut Gold dalam Mardikanto 2009, pembangunan memiliki tujuan, yaitu mengamankan lingkungan, menguntungkan, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk mewujudkan itu semua, pembangunan pertanian harus mengikut sertakan dan menggerakkan masyarakat tani secara aktif dalam setiap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil pembangunan. Dalam mewujudkan itu, harus ada syarat yang wajib dilakukan oleh pembangunan pertanian, yaitu teknologi yang selalu berubah, pasar yang menampung hasil pertanian, perangsang produksi pertanian yang tumbuh cepat, dan yang terakhir, sarana dan prasarana yang mendukung baik dalam penyaluran hasil pertanian. Paradigma pembangunan pertanian juga disampaikan oleh Menteri Pertanian Amar Sulaiman dalam dua paradigma baru. Paradigma yang pertama adalah pertanian untuk pembangunan. Paradigma yang kedua adalah sistem pertanian bioindustri berkelanjutan sebagai transformasi dari orientasi pembangunan berbasis bahan baku fosil menjadi berbasis sumber daya terbarukan. Pembangunan pertanian merupakan salah satu tulang punggung pembangunan nasional dan implementasinya harus sinergi dengan pembangunan di sektor yang lainnya. Teknologi pertanian adalah alat, cara, atau metode yang digunakan dalam mengolah atau memproses input pertanian sehingga menghasilkan output atau hasil pertanian sehingga berdaya guna dan berhasil guna baik berupa produk bahan mentah, setengah jadi, maupun siap pakai. Contoh teknologi pertanian yang pertama adalah traktor. Yang kedua, alat panen otomatis. Ketiga adalah transplanter. Pengetahuan lokal adalah inti dari kebudayaan, sehingga kerap disebut pula sebagai modal sosial yang menjadi modal dasar, saran, dan prasarana penghidupan, perekat kesatuan dan persatuan, serta pertahanan keamanan suatu masyarakat lokal. Adapun jenis-jenis pertanian lokal yaitu 1. Pengetahuan pertanian asli. Pengetahuan pertanian asli merupakan pengetahuan seseorang dalam hal pertanian dengan menggunakan sistem pertanian asli dari masyarakat daerah tersebut. Yang kedua ada pengetahuan pertanian tradisi. Pengetahuan pertanian tradisi merupakan pengetahuan seseorang dalam hal pertanian yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Dan yang ketiga ada pengetahuan pertanian umum. Pengetahuan pertanian umum adalah pengetahuan seseorang dalam hal pertanian yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Dr. Insinyur Fajri Jufri, selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, mengatakan arah inovasi pertanian Indonesia mengikuti perkembangan dunia yang memasuki revolusi industri 4.0. Inovasi teknologi pertanian berperan penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman, mengingatkan bahwa peningkatan produksi melalui perluasan lahan atau ekstensifikasi sulit diterapkan di Indonesia. Di tengah-tengah konversi lahan pertanian, produktif ke non-pertanian semakin meluas. Sifat-sifat inovasi akan menentukan petani untuk mengadopsi atau tidak suatu inovasi, yaitu dari sifat keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemudahan dicoba, dan dapat dibedakan dengan yang lama. Berikut ini ada 5 contoh inovasi startup di bidang pertanian di Indonesia. Yang pertama ada TaniHub. TaniHub adalah perusahaan digital yang berkembang di bidang pertanian yang mulai dibentuk pada tahun 2015. Melalui TaniHub, diharapkan petani Indonesia bisa langsung berjualan hasil panen sekaligus berkomunikasi dengan konsumen. Yang kedua ada iGrow. iGrow adalah sebuah platform yang membantu petani lokal, lahan yang belum diberdayakan, dan para investor penanaman untuk menghasilkan produksi pertanian berkualitas tinggi. Crowdy. Crowdy adalah sebuah platform untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai modal kerja petani. Dengan metode crowdlending, Crowdy bergerak sebagai platform permodalan yang mengelola dana masyarakat yang disalurkan pada proyek petani. Habibie Garden. Dengan platform ini, petani dapat memonitoring dan memberi asupan yang tepat pada tumbuhan. Ujungnya, petani yang menggunakan Habibie Garden dapat membandingkan hasil panen yang terjamin kualitasnya. Yang terakhir ada FishGo. Melalui aplikasi ini, nelayan mampu memetakan jenis ikan di suatu wilayah tangkapan.